Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Rohadatulaisi dari kelas 12 IPS 1, absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beata Gibral Nuran, absen 7 dari 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi dari 12 IPS 1, absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Salsabila Putri, absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tabita Safia Bantang dari 12 IPS 1, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustia Bahri Pratiwi dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 36. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 1 akan membahas materi tentang iman kepada kodo dan kodar. Yang pertama-tama kita akan bahas apa sih kodo dan kodar itu? A. Hakikat kodo dan kodar. Yang pertama, pengertian kodo dan kodar. Kodo menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Kodo menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodah atau kehendaknya. Sedangkan kodar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Nah, kodar menurut istilah adalah perwujudan ketetapan atau kodo terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodah atau kehendaknya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa koda adalah ketentuan, sedangkan kodar adalah pelaksanaan dari kodo Allah. 2. Dalil-dalil kodo dan kodar. A. Dalil dari Al-Quran. 1. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Had ayat 22. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 13. Keempat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Tagabun surat ke-64 ayat 11. B. Dalil dari hadis. 1. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil dari hadis, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim padanya meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal: menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan menghuni surga, hingga ketika jaraknya dengan surga cuma satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka. Sungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk unta, 40 hari menjadi segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh ke dalamnya dan menuliskan ketentuannya, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatan, sengsara atau bahagianya. Hadis ini. Yang ketiga ada kewajiban mengimani qada dan qadar. Qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk mengimani takdir atau qada dan qadar. Yang keempat ada macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mualak. Takdir mualak adalah takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Contohnya Budi ingin menjadi juara kelas. Maka dari itu dia belajar dengan keras. Yang kedua ada takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang gak bisa diubah oleh manusia. Contohnya orang yang terlahir dengan mata sipit, kulit hitam, dan rambut pirang. Penerapan perilaku qada dan qadar. Yang pertama menjauhkan diri dari perilaku sombong dan putus asa. Yang kedua memperbanyak bersyukur dan sabar. Dan yang terakhir adalah optimis dan bekerja dengan semangat. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengannya sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an berjalan tetap dan otomatis. Misalnya malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api merasakan panas, dan menanam benih akan tumbuh lain-lain. Selanjutnya, ada 4 hal yang selalu berhubungan dengan iman kepada takdir. Yang pertama itu takdir itu sendiri, yang kedua itu adalah ikhtiar, yang ketiga itu adalah doa, dan yang keempat itu adalah tawakal. Takdir itu sendiri adalah manusia dapat memilih takdir atau ketentuannya sendiri dan mereka harus bertanggung jawab atas pilihan takdir yang telah dipilihnya. Yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sesungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita mau atau apa yang kita cita-citakan. Walaupun ada qada dan qadar, manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala tetap harus berikhtiar karena keberhasilan seseorang berada di pundaknya sendiri atau di apa yang kita gapai sendiri. Yang ketiga itu adalah doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita beriman kepada takdir dan telah berusaha dengan ikhtiar, selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan akhir ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin yakin yang terjadi di dunia ini adalah sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk berikhtiar guna mencapai cita-cita. Yang ketiga, keyakinan akan pentingnya doa bertambah. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, tidak mudah berputus asa jika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadari manusia bahwa di kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Yang ketujuh, jiwa selalu tenang. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik. Dodo tenang Dodo, tenang. Jangan lari. Dodo, mau kemana? Arah kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul lah. Dodo, tunggu aku dong.
jika tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Bu. Ini aku Syamil. Kamu Syamil. Bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo.